Baik, terima kasih Kang Pian ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Sahabat ramah ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla, Allah Rabbul Alamin yang masih memberikan jatah usia kepada kita sampai pagi ini lengkap dengan segala kenikmatannya. Dan alhamdulillah kita masih dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Pada hari ini hari Rabu ya, hari yang ke-18 di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah atau bertepatan dengan hari yang ke-6 di bulan Mei 2026. Alhamdulillah dengan izin Allah dan tentu dengan nikmatnya pula kembali kita bisa bersua di udara dalam acara rutin kita Dialog Islam Ramah yang setiap hari dapat Anda ikuti dari pukul 5 sampai pukul 6 pagi hanya di 104,7 Rapek Bandung ya, Cianjur, Sukabumi dan Erlangga. Harapan dan doa kami di pagi ini mudah-mudahan semua sahabat Ramah dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan juga mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat barokah dan juga ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sakit senantiasa kita doakan ya, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna hingga kembali sehat walafiat insyaallah. Dan juga semua para jemaah haji ya dari Darul Mutakin dan semua para jemaah haji tentu yang sekarang sudah beranjak ke Mekah ya dari KBIH Darul Mutakin yang dipimpin oleh guru kita Ustaz Topan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, diberikan kemudahan, kelancaran, dan mereka bisa melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan sempurna sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat, sehat walafiat, dan meraih haji yang mabrur insyaallah. Sahabat ramah Anda juga yang sedang mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, apapun bentuk ujian itu, besar ataupun kecil, semoga Allah memberikan kepada kita kesabaran dalam menghadapi semua ujian itu, dan Allah segera menggantinya dengan hikmah yang lebih baik insyaallah. Anda yang punya cita-cita, punya keinginan yang belum dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Anda yang ingin mendapatkan pasangan hidup ya, mudah-mudahan diberikan pasangan hidup yang terbaik tentunya, suami yang soleh, istri yang solehah, dan mudah-mudahan kita pun yang sudah berumah tangga kita semua menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, disertai dengan limpah rahmat barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan para putra putri kita, anak cucu kita semua menjadi para putra putri, anak cucu yang soleh dan solihah. Mereka menjadi ahli ilmu dan juga ahli kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta ya hannan ya mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa shfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li lahu khairan minha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama.
Amin, amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Rama Ikhwatul Iman rahimakumullah. Tema untuk mengawali dialog kita pada pagi ini adalah amalan yang akan menghapus dosa dan mengangkat derajat. Ya, Ikhwatul Iman rahimakumullah, inilah dua keinginan kita. Ya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah, kita ingin ya semua dosa dan kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari buku catatan amal kita. Sehingga ketika Allah mengampuni, memaafkan dan menghapus semua dosa dan kesalahan kita dari buku catatan amal kita, maka insya Allah kita akan terbebas dari hisaban Allah dan juga akan selamat dari azabnya. Ya. Dan tentu tidak hanya kita ingin dihapus dosa, ya, tetapi kita pun ingin diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia, menjadi hamba Allah yang mulia di dunia dan juga nanti di akhirat. Ya. Jangan sampai kita menjadi manusia yang hina. Ya. Nah, oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita 3 hal. Ya, amalan yang sangat mudah, yang sangat mungkin bisa kita laksanakan, ya, tetapi pahalanya luar biasa, akan menghapus semua dosa dan kesalahan kita dan sekaligus akan mengangkat derajat kita. Ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbagul wudu'i 'alal makari wa kathratul khuta ilal masajid wa intidharus salati ba'da shalah fadzalikumur ribat. Ya. Yang artinya, ala adulukum, maukah kalian aku tunjukkan, kata Rasulullah, ala mayamhullahu bil khotoya, atas apa yang akan menghapus dosa. Ya, ala mayamhullahu, atas apa yang Allah akan menghapus dengannya al khotoya, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihi darajat, dan akan mengangkat derajat. Kalau mereka, para sahabat menjawab, bala, tentu ya Rasulullah, kami ingin engkau tunjukkan kepada hal itu. Ya, qala, Rasul bersabda, isbagul wudu'i 'alal makari, sempurnakanlah wudu pada waktu-waktu yang tidak menyenangkan. Ya, wa kathratul khuta ilal masajid, dan perbanyaklah langkah ke masjid-masjid. Wang tidorus sholati ba'da sholat, dan menunggu waktu sholat setelah sholat. Fadzalikumur ribat, itulah keutamaan yang besar. Ikhwatul iman rahimakumullah, dengan hadis yang mulia ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita 3 hal yang akan menghapus dosa dan mengangkat derajat kita. Yang pertama, kata Rasulullah, isbagul wudu'i 'alal makarih, menyempurnakan wudu pada waktu-waktu yang tidak menyenangkan. Nah, ini sahabat Rama, ya, menyempurnakan wudu, ya, walaupun dalam keadaan atau dalam waktu yang tidak menyenangkan. Contoh misalnya, ketika kita akan tidur, ya, di saat kita sudah ngantuk, capek, ya, bahkan dingin gitu, sangat tidak mau, ya, untuk menyentuh air, apalagi berwudu, ingin langsung saja tidur, begitu. Kemudian di waktu subuh jam 3 kita bangun untuk sholat, ya, dalam keadaan dingin, itulah alal makarih, waktu-waktu yang tidak menyenangkan untuk berwudu, ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, kalaupun waktu-waktu itu ya sangat berat, sangat, ya, tidak senang kalau berwudu, nah, kita berupaya untuk menyempurnakan wudu itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Ada dua makna sahabat Rama isbagul wudu, menyempurnakan wudu ini. Yang pertama ya, berwudu ya sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ya, menyempurnakan dalam membasuh semua anggota wudu, tidak ada yang terlewat sedikit pun, sempurna begitu ya. Dari mulai membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, membasuh wajah 3 kali, membasuh ya tangan kanan sampai sikut ya 3 kali, kemudian membasuh tangan kiri 3 kali sampai sikut, kemudian mengusap kepala, ditarik dari belakang, ditarik dari depan ke belakang, belakang ke depan ya, kemudian telinga langsung ya, kemudian membasuh kedua kaki ya sampai mata kaki. Pertama kanan dulu, kemudian kiri ya. Nah setelah itu kemudian membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Nah ikhwatul iman rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasul menyatakan ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbigul wudu'a summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah. Dalam hadis yang lain illa futihat abwabul jannati tsamaniyah ya. Yang artinya ma minkum min ahadin, tidak ada salah seorang di antara kalian yatawaddau, dia berwudu, fayusbigul wudu'a, kemudian dia menyempurnakan wudunya dari awal sampai akhir, summa yaqulu, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusannya. Maka Rasul menjamin illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, kecuali Allah akan membukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Masya Allah ya. Nah ikhwatul iman rahimakumullah, inilah ya jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dengan berwudu itu ya akan menghapus dosa, bahkan tidak hanya akan menghapus dosa, dengan berwudu yang sempurna itu mampu membukakan pintu-pintu surga yang 8 ya. Yadkhulu bin ayyasya'a, Rasul mempersilakan, silakan engkau masuk dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Luar biasa. Nah ikhwatul iman rahimakumullah, nah itu yang pertama ya, sangat mudah ya, sangat ringan untuk kita laksanakan, tetapi luar biasa pahalanya ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasul ya menjelaskan bahwa ma min abdin yatawaddau, tidak ada seorang hamba berwudu, pagosala wajahu, kemudian dia membasuh wajah dengan sempurna ya, kharajat min wajhi kullu khati'ah, maka keluarlah semua dosa dan kesalahan dari wajahnya itu ma'a qatratil ma'i, berbarengan dengan jatuhnya air ya. Kemudian dia membasuh kedua tangannya, sama illa kharajat min yadayhi kullu khati'ah, keluarlah semua dosa dan kesalahannya dari kedua tangannya itu ma'a qatratil ma'i, berbarengan dengan jatuhnya air ya. Kemudian mengusap kepalamu juga sama ya, di kepala kita banyak dosa-dosa, pikiran-pikiran yang negatif tentu. Nah ketika diusap dengan air wudu, maka sama keluarlah semua dosa dan kesalahan dari kepalanya itu ya, ma'a qatratil ma'i, berbarengan dengan jatuhnya air ya. Termasuk ketika membasuh kedua kaki, sama keluarlah semua dosa dan kesalahan dari kedua kakinya itu ma'a qatratil ma'i, berbarengan dengan jatuhnya air ya. Nah sehingga ketika dia berwudu ya, hatta nakiyan minadz dzunub, kata Rasulullah, sehingga dia pun bersih dari dosa-dosa ya. Ya ikhwatul iman rahimakumullah, jadi itu yang pertama, amal yang akan menghapus dosa, mengangkat derajat kita dengan menyempurnakan wudu ya, kalaupun pada waktu-waktu yang tidak menyenangkan
Ya. Nah, kemudian yang kedua, wa kathratul khutha ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Baik itu untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya, ataupun untuk mencari ilmu, ya. Nah, kita berupaya melangkahkan kaki kita ke Baitullah, ke masjid-masjid itu. Ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, dengan hadis ini menerangkan bahwa ketika seorang hamba melangkahkan kakinya ke masjid dan tidak ada niat kecuali untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan sholat yang 5 waktu dengan berjamaah, ya, maka Rasul menjamin, ya, bahwa setiap langkah-langkahnya itu akan menghapus dosa dan kesalahan, wa yarfa'u bihi darajah, dan juga akan mengangkat derajat, ya. Bahkan wa yazidu fil hasanah, akan menambah pahala kebaikannya. Itu, ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ini dalam hadis Muslim juga. Ya, Rasul bersabda, "Man tatahhara fi baitihi tsumma masya ila bait min buyutillah liyaqdiya faridatan min faraidillah kanat, ya, kanat khatwatahu ihdahuma tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajah." Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersuci di rumahnya, jadi berwudu di rumahnya dulu, ya, summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian berjalan ke salah satu rumah Allah, yakni ke masjid, ya, untuk melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan kepadanya. Nah, maka kanat khutwatahu ihdahuma, maka kedua langkahnya itu, yang satu menghapus kesalahan dan yang satunya lagi meninggikan derajat. Nah, ini sahabat ramah, ya. Jadi perbanyaklah langkah-langkah kita untuk menuju Baitullah, ya, ke masjid-masjid. Nah, kemudian yang ketiga, wantidharus sholati ba'da sholat, menunggu sholat setelah selesai sholat. Ini sahabat ramah, ya. Misalnya dari maghrib ke isya, ya. Karena kalaupun pulang misalnya tanggung waktunya. Bahkan kalaupun pulang ke rumah kadang-kadang sibuk, ya, dengan HP, sibuk dengan nonton TV atau kesibukan yang lain. Ya, lebih baik manfaatkan waktu dari maghrib sampai isya untuk zikrullah, untuk tilawah Al-Quran, atau untuk kajian-kajian ilmu. Itu termasuk intidharus sholah ba'da sholah, menunggu waktu sholat isya setelah sholat maghrib. Gitu, ya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, kita menunggu waktu sholat setelah sholat, ini merupakan amal yang akan menghapus dosa dan akan mengangkat derajat kita. Dalam sebuah hadis yang lain Rasul bersabda, la yazalu ahadukum fi sholatin ma damatis sholatu tahbisuhu la yamna'uhu illa ayyan qaliba ila ahli illa sholah. Ya. Rasul bersabda, seseorang di antara kalian, ya, tetap berada dalam keadaan sholat selama dia ditahan oleh sholat itu. Tidaklah ada yang mencegahnya untuk kembali kepada keluarganya kecuali sholat. Ya. Al malaikatu yusalli ala hadikum madama fi musallahu alladhi shalla fi ma lam yuhdits taqulu Allahumma ighfirlahu Allahumma arhamhu. Masyaallah, ya. Malaikat senantiasa mendoakan kepadanya. Apa doa malaikat? Allahumma ighfirlahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati mereka. Rahmati dia, ya. Nah, itulah sahabat ramah. Maka di penghujung hadis ini Rasul menjelaskan, fadzalikumur ribat. Fadzalikumur ribat. Apabila kita bisa melaksanakan ketiga hal ini, maka itulah keutamaan yang besar, keberuntungan yang besar yang Allah akan berikan kepada kita. Ya. Ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin.
7 Raja Lampu Medan 99 Erlangga 99 Percaya dan setelah Mas Kabumi. Sahabat Rama, sahabat dialis, alhamdulillah dari tema pagi hari sahabat Rama dan juga sahabat Rama boleh banget di 0856212104 atau Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambu Kalista Semoga Pak Mangga. Ustaz dan yang anakku sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Doa yang sama untuk kamu ya. Iya. Ustaz begini Ustaz, kalau kita suka menghadiri salah satu pengajian Ustaz ya. Nah, dalam salah satu pengajian itu dibahas untuk mencari ilmu itu kan harus lebih baik gitu Ustaz ya. Nah, tapi ada ini Ustaz, ada yang halangnya seperti ini. Daripada ngaji jauh-jauh mendingan di lingkungan kita sendiri katanya gitu, tidak memakai ongkos, tidak memakai itu dan sebagainya. Lalu Ambo bilang begini, selama kita masih ada ongkos, ada ini untuk mencari ilmu, apa salahnya kita uang itu dipergunakan untuk mencari ilmu? Apa salah nggak dengan ucapan Ambo yang seperti itu? Hatur nuhun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas pencerahannya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rahimakumullah, yang pertama tentu ya, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Rasul bersabda, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, bahwa mencari ilmu itu wajib kepada setiap muslim. Ya, minal mahdi ilal lahdi, dari mulai boyan sampai masuk ke lahad. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, jadi ya, mencari ilmu itu tidak ada hukumnya sunnah, wajib ya. Nah, kenapa? Dalam sebuah hadis mengatakan bahwa kebanyakan nanti ahli neraka itu mereka orang-orang yang fakir. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka orang yang tidak punya uang? Bukan. Ya, orang yang banyak menjadi penghuni neraka itu mereka orang yang fakir, orang yang miskin dengan ilmu. Begitu. Karena akan bagaimana mereka benar ibadahnya kalau tanpa memiliki ilmu yang benar, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka oleh itu sahabat Rama, saya menyarankan ketika Anda ya mencari ilmu, maka datangilah majlis-majlis yang membahas di sana Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu ya. Saya ulang. Jadi datangilah, hadirilah ya majlis-majlis di sana yang dibahas Al-Quran dan As-Sunnah, ya, mengajak kepada ketauhidan dan juga mengajarkan kepada kita tentang ibadah agama yang benar. Begitu ya. Jadi jangan mendatangi majlis taklim yang tidak mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah, gitu ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ya, maka silahkan ya. Jadi, nah, baik majlis taklim yang dekat dengan rumah, kalau memang itu adalah membahas Al-Quran dan Sunnah, kita datangi, begitu ya. Kemudian juga yang jauh pun ya silahkan. Nah, kalau hari Sabtu jangan kemana-mana, silahkan datang ke Darul Mutakin ya. Hari Sabtu jangan kemana-mana, sahabat Rama, silahkan. Hari Senin, Selasa, Rabu, ya, Kamis, Jumat silahkan Anda datang ke masjid yang lain, tetapi Sabtu ya silahkan datang ke masjid taklim. Nah, hari Rabu ya, sekarang hari Rabu silahkan datang ke masjid taklim ibu-ibu ya di Darul Mutakin juga ya. Sekarang jam 9 sampai jam 11. Terima kasih. Baik, sahabat Rama, jangan kemana-mana, masih di Dialis Rama FM. Rama FM Bandung. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda terapi kuliah mata Changqiang TCM, insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, saraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine
yang diolah secara higienis dan modern juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya. Guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata, terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata Changqiang TCM praktek setiap hari mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Changqiang TCM beralamatkan di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri Wanayasa, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya samping Bank Mandiri KCP Wanayasa atau seberang Bank BJB KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878 7989 5999. Sehatkan mata Anda bersama Klinik Pengobatan Alternatif Changqiang TCM. Wahai Allah, sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Rama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umroh dan mendapatkan perlengkapan umroh, manasik umroh 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umroh sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebun Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Rama FM Bandung 104,7 Rama FM Bandung, 99 Lagas, 99,4 Rama Cianjur, dan juga 104,1 Rama Sukabumi di 0856 2121 Halo. Ya, halo, assalamualaikum. Halo. Halo, itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan oleh dari Sorea. Bangga Pak Oleh. Begini Pak Ustadz, kan ketika imam melaksanakan ada kesalahan ketika melakukan sholatnya, kemudian makmum ada yang mengingatkan, kemudian di akhir sholat itu imam melakukan sujud sahwi. Apakah kita sebagai makmum ikut sujud sahwi atau tidak? Yeah. Karena ada melihat sebagian itu ada yang ikut, ada yang tidak. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rasul bersabda, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Ya. Jadi dijadikan imam itu untuk diikuti, ya. Apabila imam takbir maka makmum harus takbir. Apabila imam ruku, ya, maka makmum harus ruku. Dan apabila imam sujud, ya, baik ketika sujud, ya, dalam sholat dan juga sujud ketika sujud sahwi, maka pas judu makmum pun harus ikut sujud. Begitu, ya, mengikuti imam. Gitu, ya. Nah, jadi kalau misalkan terjadi kekeliruan, imam lupa, ya, dalam sholat, nah maka imam sujud sahwi, maka makmum pun ikut sujud semuanya, begitu, ya, dalam rangka mengikuti imam, begitu. Terima kasih Pak. Mohon tidak menelpon ke nomor saya Kang, ya, ketika on air, jadi silakan bisa pergunakan nomor Rama, ya. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Mangga. ini soal jual beli Pak Ustadz. Contohnya di soal keuntungan. Ya.
kita beli 4.000, Ya. terus kita jual 6.000 gimana aturannya Pak Ustaz? Ya. Boleh nggak? Mangga. Nuhun Pak Ustaz. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap jual beli tentu ingin mendapatkan keuntungan, ya. Kalau tidak untung bukan jual beli, betul ya, sedekah. Nah, ketika kita bermodal misalnya 5.000 kemudian dijual ya 6.000, 7.000 dengan harga yang wajar, keuntungan yang wajar, tentu boleh. Begitu ya. Yang tidak boleh itu ya harga yang sangat mahal dari yang pokok. Ya, sehingga tidak wajar. Itu yang tidak boleh. Gitu ya. Nah, jadi selama harga itu memang wajar sesuai dengan harga pasar, maka tentu boleh-boleh saja ya untuk keuntungan dalam transaksi jual beli kita. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Suami saya tugas sementara di luar negeri, tepatnya di Amerika. Perbedaan waktu 11 jam. Saya mau kurban, apakah atas nama suami atau saya istrinya saja? Syukran. Ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah. Nah, ketika berkurban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama dirinya ketika berkurban itu, Allahumma taqabbal anni wa an ahli, gitu ya. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, semoga engkau menerima dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Maka dengan doa ini mengajarkan bahwa ketika kita berkurban ya mengatasnamakan kepala keluarga. Kalaupun ya suami ibu tidak ada di Indonesia, begitu ya, silakan, tidak apa-apa. Karena kurban ini beda dengan melaksanakan sholat, begitu ya. Jadi silakan berkurban atas nama suami ibu sebagai kepala keluarga. Nah, kenapa? Karena dengan kurban ini ya merupakan sunnah kifayah. Nah, di mana ketika seorang berkurban maka cukuplah itu untuk yang berkurban dan juga pahalanya untuk keluarga. Gitu ya. Terima kasih. Ibu Julaiha Permata, Ya. dulu juga nyimak saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, zikir apa saja yang bisa diamalkan di luar sholat? Apakah ada sholat munjiat? Mangga. Ya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya. Nah, tentu zikir di luar sholat, silakan berzikir yang sebanyak-banyaknya. Satu, zikir bilisan dengan mengucapkan ya kalimat-kalimat thayyibah. Misalnya kalimat tasbih, subhanallah ya. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Di sana ada kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan juga hauqalah. Begitu. Itu disebut dengan al-baqiyatus shalihat. Artinya amal yang kekal abadi pahalanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Ya, atau misalnya doa dzikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, tasbih, tahmid, ya tasbih dan juga ta'zim. Nah, itu dzikir-dzikir di luar salat silahkan. Ya, dan yang ketiga memperbanyak istighfar pada Allah. Ya, istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ya. Atau juga membaca sholawat, itu merupakan bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Terima kasih. Baik, bismillah. Iya, sarang Abah Ciparai. Apa Ustadz mau nanya, boleh kalau jenggot dipotong habis? Boleh kalau jenggot dipotong habis? Nuhun Pak Ustadz. Ya. Nah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ikhfa'ul lihyah. Ya, artinya ikhfa'ul lihyah itu ya membiarkan jenggot ya tidak dicukur tetapi dirapihkan, begitu ya. Jadi merapihkan jenggot, ikhfa'ul lihyah, membiarkan panjang kemudian ya dirapihkan. Nah, itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kumis itu qasus syarib, sunnahnya dicukur, gitu ya. Nah, ini sunnahnya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Pak Alfian. Alhamdulillah. Di Raja Wali Pak Ustaz. Ibu Hajah mangga. Pak Ustaz kan upami kurban teh sauna teh sedekah atau ya sedekah yang paling mulia. Betul. Terus gitu Ustaz. Nyuwun penjelasan. Ya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rahimakumullah, merujuk kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu adam yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dam. Bahwa tidak ada amal seorang anak Adam yang paling dicintai oleh Allah yauman nahri, pada hari nahar tanggal 10 Zulhijjah, ya, min ihraqid dam, daripada mengalirkan darah. Ini sahabat ramah. Ya, jadi dengan hadis ini bahwa kurban itu merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat besar pahalanya. Yauman nahri, yakni pada hari nahar tanggal 10. Gitu ya. Dan ditambah dengan 3 hari ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Gitu ya. Nah, dengan demikian sahabat, silakan sahabat Rama, Anda yang punya kelapangan rizki, silakan berkurban. Ya, pihak khair, bahwa dalam kurban itu khairun, ada kebaikan, artinya ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, begitu Bu aja. Dan silakan sahabat Rama, Anda yang ingin bergabung berkurban bersama kami Darul Mutakin, silakan. Ya, hanya 3.700.000 rupiah ya per mudhinya. Ya, silakan bisa hubungi saya di 081320929086 ya. Terima kasih. Baik, sahabat Rama, jangan kemana-mana, masih di Dialisa Rama ya. Rama FM Bandung. Wahai Allah, sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah, aman, nyaman, dan sesuai sunnah, dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Rama, yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umrah dan mendapatkan perlengkapan umrah, manasik umrah 2 kali, bimbingan selama di tanah suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umrah sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559. Telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman, dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. 104,7 Rama FM, 99 Langga, 99,4 Rama Cianjur, dan juga 104,1 Rama Sukabumi, sahabat Rama ya. Sahabat Rama dan juga sahabat Dialis, terima kasih untuk sahabat Rama semuanya, WhatsApp juga teleponnya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah Sukabumi, izin bertanya, bagaimana menunaikan salat sunat jam 3:30 termasuk sepertiga malam? Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Ikhwatul iman rahimakumullah, sepertiga, ya, 3:30 itu adalah sepertiga malam akhir, dan itu merupakan waktu yang paling utama. Ya. Nah, Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Ya. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah, ya. Qumil laila illa qalila, bangunlah di waktu malam sebentar saja. Di awal malam, ya, di tengah malam, ya, nah di akhir malam. Dan Rasulullah senantiasa melaksanakan sholat malam itu, ya, di akhir malam. Begitu. Kenapa? Karena ini merupakan waktu yang paling utama. Ya, pada saat ini Allah Subhanahu wa turun ke langit dunia, yang ziru rabbuna ila samai dunia hina yabqa thuluthil akhir. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia
di hampir tersisa sepertiga malam akhir. Itu 3:30 lah, ya, sampai menjelang adzan subuh. Nah, Allah pun memberikan sebuah jaminan, mayyad'uni, barang siapa orang yang berdoa kepadaku di saat ini, kata Allah, fa'ajibalhu, maka aku akan mengabulkannya. Wa mayyas'aluni, barang siapa orang yang minta kepadaku di saat ini, kata Allah, fa'uti, maka aku akan memberikannya. Wa mayyastaghfiruni, dan barang siapa orang yang beristighfar mohon ampun kepadaku di saat ini, kata Allah, fa'aghfirlahu, maka aku akan mengampuninya. Begitu ya. Jadi sholat di sepertiga malam akhir ini, 3:30 ini, itu lebih utama. Begitu ya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Error di SCG Sukabumi. Surat apa yang selalu dibaca habis saat dibaca Nabi saat qabliyah subuh? Aturun Pak Ustadz. Ya, ikhwatul iman rahimakumullah, ya, merujuk kepada hadis, ya, terkait dengan sholat, ya, tatawu, sholat sunnah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan sholat 2 rakaat, ya, qabla subuh, ya, rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, ya. Ini hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a fi raka'atil fajri, Rasul membaca pada 2 rakaat salat fajar, qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian pada rakaat yang kedua, qul huwallahu ahad. Begitu ya. Terima kasih. Halo. Halo. Halo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hajah, mangga. Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nuhun. Sekarang saya teh ieu MC-nya. Kang Pian. Oh, Kang Pian Damang. Nuhun. Ustaz, mohon dijelaskan lagi ini. Ketika berdoa kita mengangkat tangan itu kan selesai wudhu. Ketika meminta hujan ya Ustaznya. Ya. Yang ketiga ketika wukuf Safa dan Marwah. Nah, saya yang nomor satunya yang belum ngerti Ustaz. Ya. Itu yang selesai wudhu itu kan kiranya asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Itu tuh berdoa atau apa mungkin itu kailan jelas di tempat Mangga. kita. Ya. Jazakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, mendoakan sahabat, ya, selesai berwudu dengan mengangkat tangan. Begitu ya. Jadi ini karena saat setelah wudhu ini merupakan waktu mustajabah, maka Rasul selesai berwudhu itu, ya, mendoakan sahabat, ya, supaya mereka selamat. Begitu ya. Nah, ketika kita selesai wudhu hanya membaca 2 kalimat syahadah, tentu tidak mengangkat tangan. Kenapa? Karena 2 kalimat syahadah itu bukan doa tetapi bacaan. Gitu ya. Nah, kalau kita ingin melanjutkan berdoa setelah membaca 2 kalimat syahadah tadi, ya, misalkan doa sesuai dengan kebutuhan kita atau doa-doa yang lain, silahkan mengangkat tangan. Gitu ya. Jadi kalau hanya membaca 2 kalimat syahadah tidak perlu mengangkat tangan karena itu bukan doa tetapi bacaan setelah berwudu. Begitu Bu Cahya. Terima kasih. Halo. Hola, ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Solihin. Mangga Pak Solihin. Ustaz, ini Ustaz, Ya. tentang perkorban gitu. Ya. Sudah daftar belum ke Darul Mutakin? Iya, belum Bos. Ya, maka diantus ya. Iya, nanti mudah-mudahan ada rezekinya. Amin, amin ya Rabbal. Ya. Ini Ustaz, masalah korban gitu. Ya. Kan di dalam hadis kan dikatakan barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki Ya. tapi tidak berkorban maka jangan mendekati tempat sholat kami. Ya. Kemudian sejauh mana sih perintah tersebut Ustaz? Ya. Apakah ketika mempunyai harta gitu ya atau mempunyai kelebihan kemudian tidak mau berkorban karena alasannya sudah berkorban tahun-tahun yang dulu gitu Ustaz. Nah, apakah berdosa gitu Ustaz? Ya. Jadi Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Ihwatul iman rahimakumullah, tadi hadisnya ya, Rasul bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrubanna musallana." Ya. Bersiapa orang yang punya sa'ah, kemampuan, keluasan rizki, ya, tabungan banyak, ya, di rumah makan pun juga banyak, kambing juga banyak, sapi banyak, tetapi dia tidak mau berkurban karena sayang, aduh gimana, ya, maka warning atau peringatan Rasulullah, "Fala yaqrabanna musallana," maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholatku. Ini merupakan warning yang sangat keras Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang sudah mampu tetapi tidak mau berkurban, gitu ya. Nah lantas ya, kurban ini ya bukan cukup satu kali. Kalau kita mampu setiap tahun, maka setiap tahun, ya. Kenapa? Ayatnya Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar." Inna a'tainaka, sungguh kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad dan kepada kita al-kautsar, nikmat yang banyak, ya. Setiap tahun Allah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat yang banyak. Nah, maka sebagai tanda syukur kepada Allah atas nikmat itu, fasolli, maka hendaklah engkau mendirikan sholat li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah, ya. Jadi ketika Allah memberikan nikmat pada setiap saat, maka kurban pun ya sunnah hukumnya setiap tahun dilaksanakan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sahabat Rama, pahami ya, bahwa yakini bahwa ketika kita berkurban, yakini bahwa harta itu bukan harta yang dibuang sayang, bukan harta yang sia-sia, tapi harta yang disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kehidupan kita nanti di akhirat, dan insya Allah itu yang akan menjadi wasilah keberkahan hidup kita. Begitu ya. Terima kasih. Baik, assalamualaikum, waalaikumsalam, dari hamba Allah. Dia bertanya, Pak Ustadz, apakah apa yang dimaksud sholat awabin setelah sholat sunnah maghrib? Terus terima kasih Pak Ustaz. Mangga. Ihwatul iman rahimakumullah, kalau merujuk kepada hadis Rasulullah bahwa sholat awabin itu sholat mereka orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya ya, sholat awabin itu sholat orang-orang yang bertobat kepada Allah. Dan sholat awabin ini merupakan nama lain dari sholat duha, gitu. Nah, jadi Rasul menyatakan bahwa sholatul awabin hina tarmidul pisol, bahwa sholatnya orang-orang yang bertobat itu ketika anak unta mulai kepanasan. Nah, ini menunjukkan waktu sholat duha, ya. Jadi ketika matahari sudah naik, sudah panas, begitu ya. Kalau anak unta di Mekah itu sudah mulai kepanasan, itu waktu duha, ya. Kira-kira jam 8 sampai menjelang duhur, itu waktu duha, ya. Jadi yang saya pahami bahwa kalau menurut hadis, sholat awabin itu nama lain dari sholat duha, begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah. Di usia kurang 58 teh saya dikasih rezeki sama Allah dan saya mau daftar haji reguler, dan alhamdulillah umrohnya ikut bersama DM di tahun 2024. Alhamdulillah. Maaf Pak Ustadz, minta arahannya untuk memperkuat niat saya ini, atau non Pak Ustadz? Ya, ihwatul iman rahimakumullah. Nah, ketika Anda sudah punya rezeki, ya, maka segera untuk daftar berhaji, ya, sebagai upaya untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ya, silakan segera. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi apabila kita sudah punya kemampuan materi, segera untuk mendaftar haji dengan cara ya membuat tabungan ke bank penerima setoran haji, ya, sebanyak 25 juta, dan kemudian nanti setelah itu silakan datang ke Kemenhaj untuk mendapatkan porsi haji, ya. Setelah itu tinggal menunggu waktu kepergian. Itu sekarang itu 26 tahun, sama ya, se-Indonesia setiap provinsi itu sama ya, masa antrinya 26 tahun, ya. Nah, terkait dengan kapan kita berangkat, serahkan kepada Allah, gitu ya.
yang paling penting kita sekarang ada niat dulu dengan usaha ya membuat porsi haji. Nah, adapun terkait kapan kita berangkat itu serahkan pada Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat Rama, jangan kemana-mana, masih di Dialis Rama FM. FM Bandung. Wahai Allah. Sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Rama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umrah dan mendapatkan perlengkapan umrah, manasik umrah 2 kali, bimbingan selama di tanah suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umrah sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebun Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559, telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau jamaah nu suka tahlilan itu bagaimana, sedangkan versi tidak mana yang paling benar Pak Ustaz? Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, ketika ada orang yang meninggal dunia, maka ada 4 kewajiban orang yang hidup ya. Ada 4 kewajiban yang harus tunaikan. Apa itu? Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, menyolatkan. Dan yang keempat, menguburkan. Itulah 4 kewajiban yang ditunaikan kepada yang sudah mati, gitu ya. Nah, adapun terkait ada upacara ritual setelah seseorang kematian itu, mohon maaf ya, disebut dengan tahlilan, itu tidak pernah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para sahabat pun menyatakan, nahnu na'uddul ijtima'a fi ahlil mayit wa sun'atat ta'ami ba'da nabdihi bahwa minan niyah. Ya, bahwa kami meyakini, kata Ibnu Mas'ud, ya, bahwa berkumpul-kumpul di tempat orang kematian, wason atat to'ami ba'da dafnihi, dan membuat makanan setelah mayit itu dikuburkan, bahwa minan niyah, maka itu termasuk ratapan. Ya. Dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-niyahata wal mustami'ah. Rasul mengutuk orang yang meratap, begitu ya. Maka dengan demikian sahabat Rama ya, dalam Islam tidak mengenal adanya upacara tahlilan setelah orang meninggal dunia, begitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat Rama, juga terima kasih sahabat Dialis yang sudah dengarkan terus Radio Rama Bandung. Maka Pak Ustaz, sebelum kita closing, alhamdulillah ya, tidak terasa waktu sahabat Rama sudah jam 6 kurang 5 menit ya, waktunya kita untuk closing. Namun sebelum closing ya, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, sahabat Rama, Anda yang ingin berwakaf ya untuk pengembangan tanah pondok pesantren Darul Muttaqin, silakan, jangan malu karena kecil, jangan sayang karena besar. Yakinlah sekecil apapun infak wakaf kita akan sangat bernilai untuk bekal kita nanti di akhirat. Silakan yang akan berwakaf bisa langsung datang ke Darul Muttaqin atau hubungi saya, atau bisa langsung transfer dengan Bank BSI ya, dengan nomor 2121090808 ya. Dan juga Anda yang ingin berwakaf untuk pembangunan masjid PP At-Taqwa atau Darul Muttaqin juga silakan. Ya, sekarang sedang berlangsung pembangunan masjid dan juga pembangunan pondok pesantren. Ya, juga silakan bisa Anda sampaikan pada kami wakaf Anda, dan juga bisa ditransfer di BSI nomor 2121020301 ya. Terima kasih Anda yang sudah berwakaf, jazakumullahu khairan katsiran. Dan juga Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk penyembelihan hewan kurban tahun ini, silakan bisa bergabung dengan Darul Muttaqin
ya, dengan harga Rp3.700.000 per mudhohi, ya. Silakan bisa hubungi saya di 081320929086, ya. Anda yang sudah menitipkan kurban, terima kasih. Mudah-mudahan kurban kita menjadi kurban yang mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.